Aceh. Tentu banyak yang mengenal daerah ini sebagai daerah penghasil kopi dan punya bentang alam yang indah. Tapi, sudahkah kamu mengenal soal kebudayaan Aceh? Layaknya daerah lain, tentu Aceh juga kaya akan warisan kebudayaan. Salah satu kisah legenda dari Aceh yang bernama Banta Sedang. Ia adalah seorang anak dari Raja Aceh yang berusaha untuk mencarikan obat untuk ayahnya. Mari ikuti bagaimana kisah selengkapnya. Dikisahkan, pada zaman dulu di Nanggro Aceh Darussalam terdapat seorang raja yang dicintai oleh rakyatnya. Raja ini juga memiliki permaisuri sebagai pendamping hidupnya, dan suatu ketika sang permaisuri hamil dan hendak melahirkan. Saat bayinya hendak lahir, bersamaan ketika sang raja sedang berburu ke hutan. Namun naas, ketika di tengah perburuannya, ia tidak bisa melihat rupa dari anak laki-lakinya karena terjadi kecelakaan yang membuat kedua matanya tercolok ranting, tidak bisa melihat lagi. Anak laki-laki itu dinamai Banta Sedang. Sejak kejadian itu, adik kandung sang rajalah yang kemudian memegang tahta kerajaan. Sementara adik raja ini berkuasa, Banta Sedang pun terus tumbuh menjadi anak yang cerdas. Kemudian Banta Sedang terpikirkan sesuatu mengenai siapa yang membiayai kehidupan mereka. Karena sejak kecil ia mengetahui sang ayah matanya sudah buta dan tidak bisa bekerja. Lalu ibunya pun memberitahu bahwa si pakcik atau adik sang ayahnya yang membiayai kehidupan mereka. Banta Sedang pun memahaminya dan menganggap sang pakcik sebagai raja adalah orang yang baik hati. Singkat cerita, Banta Sedang dan ibunya pergi untuk menghadap sang raja. Tujuannya adalah untuk meminta agar Banta Sedang bisa bersekolah. Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang raja sambil mencibir mereka sebagai orang yang tidak tahu diri. Kemudian, Banta Sedang pun berkelana melintasi alam selama berbulan-bulan. Suatu ketika, ia sampai di hutan lebat dan menemukan sebuah balai. Kemudian ia beristirahat. Tetapi ia juga berpikir bagaimana bisa ada balai di tengah hutan yang lebat. Tak lama, ada orang-orang dengan jubah putih datang ke balai itu untuk melakukan salat asar berjamaah. Usai salat, mereka pun menghilang dengan sekejap. Ternyata mereka adalah arwah waliullah, namun Banta belum mengetahuinya. Supaya mereka tidak menghilang, ia pun memutuskan menunggu sampai maghrib untuk memegang tangan sang imam ketika mereka datang. Rencananya pun ia jalankan hingga sang imam memahami apa tujuan dari Banta Sedang. Akhirnya Banta pun diperintahkan untuk mengikuti seekor gajah putih dan menaikinya. Lalu ia bertemu dengan Mak Toyo,
juru kunci dari taman milik raja yang berkuasa, yang mana sang raja punya 7 anak gadis yang hobi mandi di kolam yang ada di taman tersebut. Katanya, di kolam itu ada bunga bengkawali yang bisa menyembuhkan kebutaan. Ketika hari Jumat tiba, semua putri raja datang ke taman tersebut untuk mandi. Setelah mereka selesai, Mak Toyo segera menepukkan tangannya di air kolam selama 3 kali. Tak lama, bunga bengkawali pun muncul dan diberikan ke Banta Sedang. Namun, tanpa diketahui Mak Toyo, Banta Sedang sebelumnya telah menyelinap ke taman dan mengambil baju terbang salah satu putri raja, sehingga ia tidak bisa pulang dan harus menginap di rumah Mak Toyo. Ketika menginap, ternyata putri raja ini jatuh suka dengan Banta dan akhirnya mereka pun menikah. Kemudian mereka pun kembali bersama-sama untuk kembali ke kediaman Banta Sedang untuk memberikan bunga bengkawali. Setelah sampai, Banta kemudian merendam bunga tersebut di semangkuk air dan air rendamannya diusapkan ke wajah sang ayah. Secara ajaib, ayahnya pun bisa melihat kembali dan akhirnya kekuasaan kerajaan kembali ke tangannya. Seluruh warga pun turut senang karena raja yang mereka cintai bisa kembali berkuasa. Demikian cerita Banta Sedang dari daerah Aceh. Cerita ini mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.